Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menguraikan tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia mulai abad ke-7 dan telah dianut sebagian besar orang Indonesia, baik sebagai agama maupun sebagai hukum. Hal ini terjadi semenjak dahulu. Setelah masuknya agama Islam, selalu ada pegawai khusus yang mempunyai keahlian dalam hukum Islam, yang kadang-kadang menangani juga urusan muamalah, iddah, hadonah, waris, dan lainnya. Oleh pegawai yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, secara ideologis dan politis, hukum Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8 Masehi. Mengenai kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan yang panjang di antara ahli sejarah mengenai 3 masalah pokok, yakni tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab 3 masalah pokok ini belum tuntas. Tidak hanya kurangnya data yang dapat mendukung teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada, terdapat kecenderungan kuat adanya suatu teori yang hanya menekankan aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok, tetapi mengabaikan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam segi-segi tertentu gagal menjelaskan kedatangan Islam, konversi agama yang terjadi, dan proses islamisasi yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, perkembangan Islam, sejarah masuknya Islam ke Malaka atau Malaysia. Islam berkembang di Malaka, sebuah kerajaan yang didirikan oleh para Meswara. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah setelah menikah dengan saudara perempuan Raja Pasai. Muhammad Iskandar Shah diganti oleh Muhammad Shah pada tahun 1424 sampai 1444 Masehi. Muhammad Shah diganti oleh Abu Sa'id pada tahun 1444 Masehi sampai 1445 Masehi, dan Abu Sa'id diganti oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 sampai 1459 Hijriah. Pada zaman Muzaffar Shah, Islam disebarkan secara langsung oleh raja atau sultan sehingga mengalami perkembangan pesat dan mampu menguasai perdagangan. Selanjutnya, perkembangan Islam atau sejarah masuknya Islam ke Thailand. Islam datang ke Thailand dengan perantaraan pedagang yang berasal dari Arab dan India. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India disebut Sheikh Islam atau pedagang Islam oleh penduduk setempat. Para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh raja, maka didirikanlah Masjid Bangkok Noi atau Bangkok Kecil. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Selanjutnya, perkembangan Islam, sejarah perkembangan Islam dan sejarah masuknya Islam ke negara Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei tidak bisa terlepas dari Indonesia yang mayoritas bermadhab Syafi'i. Hal itu terlihat dari madhab resmi negara tersebut, yaitu madhab Syafi'i. Pengaruh yang nyata terhadap negara Brunei adalah perkembangan Islam yang terjadi di Kalimantan sebagaimana dijelaskan di awal. Selanjutnya, kesimpulan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Islam yang disebarkan di kawasan Asia Tenggara telah lengkap dan berbagai aliran kalam, fikih, tasawuf, dan tarekat yang dikembangkan oleh ulama sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat 2 kecenderungan umat Islam ketika itu. Pertama, golongan tradisional yang mengikatkan diri pada madhab atau aliran tertentu. Dan kedua, golongan modernis yang menganggap bahwa kemunduran Islam karena pelaksanaan ajaran yang sudah tidak murni lagi. Pembaharuan yang terjadi di dunia Islam yang dipelopori oleh ulama modernis di berbagai negara
yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho di Mesir berdampak ke Indonesia bersamaan dengan kembalinya Haji Miskin pada tahun 1802 Masehi. Setelah melakukan ibadah haji dari Mekah. Pembaharuan pemahaman agama Islam ditunjukkan untuk: 1. Menyucikan Islam dari pengaruh bid'ah. 2. Pendidikan yang lebih tinggi bagi umat Islam. 3. Pembaharuan rumusan ajaran Islam menurut alam pikiran modern dan pembelaan Islam terhadap pengaruh Barat dan Kristen. Gerakan pembaharuan di Sumatera Barat dipelopori oleh 3 ulama, yaitu Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumanik. Mereka menyebarkan paham Wahabi, menentang adat dan hal-hal yang dipandang bid'ah, dan membentuk Hariman dan Salapan. Persatuan ini mendapat tantangan dari golongan adat dan para penentangnya meminta bantuan Belanda. Oleh karena itu timbullah Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Gerakan ini meskipun kalah dalam perang melawan Belanda, dianggap sebagai pemicu lahirnya gerakan pembaharuan berikutnya. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau memiliki jumlah murid yang terkenal di Indonesia. Di antara mereka adalah 1. Syekh Tahir Jalaluddiri. Ia lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1869, menetap di Malaya setelah kembali dari Mekah pada tahun 1900. Kedua, Syekh Muhammad Jamil Jambek lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1860 dan belajar di Mekah selama 9 tahun. Ketiga, Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul lahir di Minanjau pada tahun 1879. Ia sangat menentang tarekat. Di samping itu ia berkunjung dan berhubungan dengan ulama Malaya pada tahun 1916 dan Jawa 1917. Pembaharuan di Indonesia ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi Islam. Di antara organisasi tersebut adalah Jamiatul Khair, didirikan di Jakarta pada tahun 1905. Perkumpulan ini lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan mendidik generasi muda untuk meneruskan perjuangan Islam. Selain itu, pada tahun 1905, Kiai Haji Muhammad Yasin di Menes, Banten, Jawa Barat sejak tahun 2002 menjadi Provinsi Banten, mendirikan Matlaul Anwar, organisasi sosial keagamaan yang lebih banyak bergerak di bidang pendidikan. Politik mereka disalurkan melalui syarikat Islam. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1923 didirikan Persatuan Islam atau Persis di Bandung yang dipimpin oleh Hasan, dan Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan berbagai organisasi keagamaan lainnya yang tumbuh pada masa reformasi. Sekian uraian dari kami. Terima kasih uraian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.